Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jelani ingin menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah riset operasional. Di sini saya diberikan soal materi yaitu metode simplex maksimum. Di sini kita lihat soalnya langsung. Di sini pabrik memproduksi 3 jenis perlengkapan plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, pemangkasan, dan pengemasan diberikan pada tabel di bawah ini. Ini proses-prosesnya: cetak, pemasangan, pengemasan. Dan ini tipenya. Untuk cetak, tipe A itu 1, tipe B itu 2, tipe C itu 3/2, dan waktu yang tersedia itu 12.000. Pengemasan itu untuk tipe A 2/3, tipe B 2/3, tipe C itu 1, dan waktu yang tersedia itu 4.600. Pengemasan untuk tipe A 1/2, tipe B 1/3, tipe C 1/2, dan waktu yang tersedia itu 2.400. Profit di sini yaitu keuntungannya untuk tipe A adalah $11, tipe B $16, tipe C $15. Nah, di sini pertanyaan, berapa lusin tiap jenis fitur yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, caranya pertama kita menentukan fungsi tujuannya dulu. Ini kita sudah ada fungsi tujuannya. Ini didapat dari mana? P sama dengan min 11x1 tambah min 12x2 tambah min 15x3 sama dengan 0. Itu dapatnya dari nih, profit di sini. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi kendala. Kendalanya itu ada 1, 2, 3 di sini. Nah, ini dapatnya yang nomor 1 ini dari sini, cetakan nih, cetakan. Nah, yang kedua dari pemasangan, yang ketiga dari pengemasan. Nah, udah jelas, kita lanjut. Nah, untuk membuat tabel seperti ini kita menyusun persamaan kendala tabel di sini. Di sini ada variabelnya P, X4, X5, X6. Nah, ini X4, X5, X6 ini variabel tambahan nih dari sini, supaya bisa masuk menyelesaikan kendalanya nanti di tabel di sini. Nah, untuk angka-angkanya di sini cara ngisinya itu kita lihat, dicek dari slide yang tadi. Untuk 1 di sini kan kita lihat ada 1 sini. Nah, kita lihat dari sini nih. Di sini ada variabel P atau enggak nih di fungsi tujuan ini. Pertama dari atas dulu nih. Kan ada nih variabel P. Nah, di sini nilainya 1 tapi nggak ditulis. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, terus X4. Kita lihat ada variabel P-nya enggak di yang tadi nih. Nah, di fungsi kendala. Ada variabel P enggak di sini? Kan enggak ada. Jadi kita tulis 0 di sini. Terusnya sampai X5, X6 kita cek lagi di sini tadi. Karena enggak ada kita tulis 0. Nah, untuk X1-nya kita lihat, dicek lagi dari atas. Di sini ada X1 enggak? Nah, kan ada nih. X1 min 11 X1. Nah, yang kita ambil itu min 11-nya aja, nilai di depannya, nilai depan X-nya ini min 11. Nah, kita tulis di sini min 11. Seterusnya caranya sama sampai X2, X3, X4, X5, X6. Nah, untuk kolom NK ini dapatnya dari mana? Nah, NK ini adalah nilai kanan. Nilai kanan itu dapatnya dari sini nih, nilai kanan nih, 12.000, 4.600, 2.400. Nah, nih kita tulis. Nah, untuk indeks kita lihat di sini, terus ada tulisannya lagi. Untuk mengisi baris indeks itu kita, indeks adalah nilai
nilai kanan atau NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, ini udah dibuat kotak, ini kolom kunci. Ya, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini ada kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Cara nentuin kolom kunci itu kita lihat di sini minus yang paling besar. Nah, kan di sini minusnya yang paling besar itu minus 16. Jadi satu deret ini yaitu kolom kunci. Nah, terus di sini kita baca untuk menentukan indeks nih. Indeks yang ini nih kan tadinya kosong nih. Ini udah diisi. Untuk menentukan indeks itu nilai kanan atau NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, nilai NK ini dibagi kolom kunci nih, yang ini. Nah, kita bagi 12.000 dibagi 2 nih, 6.000, 4.600 dibagi 2/3, 6.900, 2.400 dibagi 1/3 sama dengan 7.200. Nah, kan udah keisi semua nih. Habis itu kita baca lagi, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, kita lihat dari kolom indeks ini nih, yang terkecil tuh yang mana? Kan 6.000 ini. Nah, berarti satu deret ini nih yang dikotakin merah, yaitu adalah baris kunci. Nah, angka kunci ini, nih yang 2 ini adalah tabel atau kolom yang berpotongan nih dari kolom kunci dan baris kunci. Nah, lanjut ke step berikutnya. Di sini mengubah nilai baris kunci. Kita ubah jadi baris baru kunci. Nah, caranya itu baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, di sini kan P-nya tadi udah jadi baris baru tuh, yang P-nya. Sekarang kita ubah nih tadi yang ini. Nah, sekarang kita ubah yang X4, X5, X6-nya nih. Kita ubah. Nah, caranya itu jadi selanjutnya kita mengubah nilai baris kunci. Nah, di sini kita ubah nilai baris kunci jadi baris baru kunci. Caranya itu dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, baris kunci X4 ini dibagi angka kunci. Angka kunci itu yang ini nih, yang 2 nih. Nah, jadi ini semua nanti dibagi 2. Nih. 2 dibagi 1, 1/2 nih. Dari sini. Nih, 2 dibagi 1. Jadi 1/2. 2 dibagi 2, nih dari sini. 2 dibagi 2. Dari sini dapat 1. 2 dibagi 3/2. Dapatnya dari sini. 2 dibagi 3/2. Nah, hasilnya 3/4. 2 dibagi 1. Sini 2 dibagi 1. Nah, seterusnya sampai ke NK. Kalau indeks itu nggak termasuk. Nah, selanjutnya kita mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Caranya baris baru sama dengan baris lama kurang koefisien angka kunci dikali nilai baris kunci. Nah, caranya itu di sini kita mulai dari baris P dulu. Dari baris P ini nih. Nah, kita lihat di sini. Nah, baris lama
Baris P ini kan baris lama, min 11, min 12, min 16, dapatnya dari sini nih. Nih. Min 11, min 16, min 15, 0, 0, 0, 0. Dapatnya dari situ. Nah, NBBK ini nilai baris baru kunci. Nah, nilai baris baru kunci itu yang ini. Yang tadi kita dapat nih. Nih. Nah, ini ya, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0, yaitu membuat baris baru. Caranya itu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, koefisien angka kunci ini dikali dulu sama nilai baris kunci, baru dikurang sama baris lama. Nah, di sini baris lamanya nih min 11, min 16, 15, 0, 0, 0 ini dapatnya dari sini nih, karena ini kita nyari baris P, dapatnya dari baris P yang ini nih, min 11, min 16, min 15, 0, 0, 0, 0. Nah, ini NBBK ini nilai baris baru kunci. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih, 1/2, 1, 3/4, 1/2, 0, 0, 6000. Dapatnya dari ini. Nah, 16 ini adalah koefisien angka kolom kunci. Nah, angka kolom kunci itu kan tadi kita di sini. Nah, di X2 ini. Nah, jadi kita ambil yang, karena kita lagi nyari P tadi nih, kita ambil yang ini, yang 16 ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk dapat baris baru, caranya, nah, min 16 ini dikali 1/2 dulu dikurang 11, jadinya min 3. Nah, terus 16 dikali 1, min 16 dikali 1 dikurang min 16 sama dengan 0. Nah, terus sampai dapat hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan baris P yang belum diubah kan tuh, yang belum baru barisnya. Kan yang X4 ini udah baru. Nah, yang belum baru tuh baris P, baris X5, baris X6. Nah, baris P itu yang ini. Kita udah cari, dapat hasilnya. Nah, tinggal baris yang X5 dan X6. Caranya masih sama kayak tadi. Nah, nih baris lama kita taruh nih di sini. Nah, nilai baris baru kuncinya kita taruh lagi. Dan di sini nih kita dapat dari sini. Nah, nilai baris baru kuncinya tetap yang ini. 1/2, 1, 3/4, 1/2, 0, 0, 6000. Itu nggak bisa diubah, memang misalnya dari rumusnya maksudnya. Nah, baris X6 nya juga sama caranya. Nah, selanjutnya, jadi kita lanjut ke step berikutnya. Setelah dapat nilai baris baru tadi, kita masukkan ke tabelnya di sini. Nah, kan harusnya tadi di sini nggak ada minus nih. Nih, di sini kan masih ada minus 3 nih. Ada 2 di X1 dan di X3. Nah, ini kita ubah dulu nih. Yang 2 ini kita harus jadiin plus atau enggak 0. Nah, diubahnya dengan cara step yang tadi, dari slide kedua tadi sampai step ke-5 nih yang sekarang. Caranya seperti itu. Nah, nanti dapatnya tabelnya seperti ini. Dan 0 kan di sini. Nah, terus habis itu juga di sini kita cek lagi masih ada yang minus nggak nih. Nah, kan di sini masih ada yang minus nih, minus 3/4 sini. Nah, ini kita harus ubah lagi nih. Nah, dengan cara melanjutkan perbaikan yang tadi dari langkah 2 sampai 5. Nah, terus hasilnya kita dapat lagi nih tabelnya seperti ini. Nah, kita cek lagi masih ada yang minus apa enggak.
karena di sini udah nggak ada yang minus, berarti udah ketemu semua kan tuh. Nah di sini kita ubah nih, di sini x2 nih, x2-nya jadi di sini, x3-nya jadi di sini, x1-nya jadi di sini. Kan tadi belum diubah tuh masih ini tuh. Nah udah diubah semua jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya dari tabel simplex terakhir ini, kita melihat bahwa keuntungan maksimum adalah $100.200 dan ini diperoleh dengan tingkat produksi tipe A 600 lusin unit, tipe B 5100 lusin unit, dan tipe C 800 unit. Nah, sampai di sini sudah selesai soalnya, kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2017 43500 266 dari kelas R7E. Di sini saya akan menjelaskan atau membedah soal-soal dari mata kuliah riset operasional. Materinya yaitu metode simplex maksimum. Nah, langsung saja kita menuju ke soalnya. Di sini soalnya yaitu pabrikan memproduksi 3 jenis perlengkapan plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan, pemangkasan, dan pengemasan diberikan pada tabel info ini. Nah, tabel ini di sini ada proses tipe A, tipe B, tipe C, dan total waktu tersedia. Untuk pencetakan tipe A-nya yaitu 1, tipe B-nya yaitu 2, tipe C-nya yaitu 32, waktu tersedianya yaitu 12.000. Dan untuk pemangkasan tipe A-nya 2/3, tipe B-nya 2/3, tipe C-nya 1, total waktunya tersedia yaitu 4.600. Untuk pengemasan tipe A-nya adalah 1/2, tipe B-nya 1/3, tipe C-nya 1/2, waktu tersedianya yaitu 2.400. Nah, di sini juga ada profit atau keuntungan selanjutnya, itu dari tipe A yaitu $11, tipe B $16, tipe C-nya $15. Pertanyaannya, berapa lusin tiap jenis fitur yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal? Nah, ini step awalnya yaitu menentukan fungsi tujuan, dimana ini Z maksimal Z-nya atau profit terdapat dari sini. Ini profit $11 untuk tipe A, $16 untuk tipe B, $15 untuk C. Nah, biar lebih mudahnya lagi, kita ubah tipe A, tipe B, tipe C nya menjadi X1 untuk tipe A dan X2 untuk tipe B dan X3 untuk tipe C. Berarti sini maksimal Z-nya kita dapat atau fungsi tujuannya 11x1 ditambah 16x2 ditambah 15x3. Untuk metode simplex itu kita harus mengubah ini sebelah kanan menjadi ke sebelah kiri, jadi dia berubah menjadi minus atau negatif. Jadi ZX11 X1 ditambah minus 16 X2 ditambah minus 15 X3 sama dengan 0. Nah, step selanjutnya menentukan fungsi kendala. Dimana kendalanya yaitu atau X1 ditambah 2 X2 ditambah 3/2 X3 itu terdapat dari sini, dari pencetakan di kendala pertama ini. Untuk ini yang pertama X1 itu tipe A nya adalah atau X1 nya adalah 1, jadi 1 X1 ditulis X1 ditambah 2X2 2X2 ditambah 3/2 X3 kurang lebih dari sama dengan 12.000.
Di sini kan total waktu tersedianya 12.000, berarti tidak boleh melebihi waktu tersedia, harus kurang lebih dari sama dengan 12.000. Begitu juga dengan kendala kedua dan ketiganya sama. Selanjutnya kita udah menjadi seperti ini, X1 ditambah 2X2 tambah 3/2 X3 ditambah X4 sama dengan 12.000. Di sini untuk X4 ini adalah penambahan variabel untuk menyelesaikan metode simplex ini. Nah, jadi untuk menambah variabelnya kita bedakan, makanya di sini X4, X5, dan X6. Selanjutnya di step 2 ini kita udah masuk untuk menyelesaikan kendala. Nah, kendala ini kita dapat dari kendala sebelumnya, dari sini. Kita masukkan ke tabel yang ada di sini. Nah, ini kita anggap aja nih di dalam tabel ini belum ada angka-angkanya. Caranya gimana? Caranya begini. Di sini kan angka atau variabel, sini ada variabel Z, X4, X5, dan X6, Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, dan juga ada nilai NK indeks. Nah, NK ini adalah nilai kanan. Nah, kita dari awal dulu nih, dari Z. Di sini Z dari atas nih, ini kan satu Z. Nah, satunya tidak perlu ditulis, jadi di sini kita tulis Z-nya adalah 1. Nah, kita lihat lagi bawahnya apakah ada budgetnya. Nah, di bawah kita lihat di sini nilai Z-nya tidak ada, berarti kalau misalnya tidak ada, kita tulis di isi tabelnya di sini adalah 0. Nah, begitu juga dengan X1. Di sini X1 dari atas nih kita lihat X1. Di sini X1-nya ada min 11, dan bawahnya ada X1 juga ada 1, bawahnya lagi ada X1-nya itu 2/3, di bawahnya lagi X1-nya itu 1/2. Jadi kita tulis di sini min 11, 1, 2/3, dan 1/2. Begitu juga dengan seterusnya, seperti itu caranya. Nah, jadi untuk nilai kanan ini NK kita dapat dari sini, nilai yang paling kanan seperti 0, 12.000, 4.600, dan 2.400. Nah, tulis di sini ya nilai NK-nya. Nah, untuk kolom kunci ini kita dapatnya dari mana? Nilai kolom kunci ini adalah nilai Z yang minus yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar ini adalah yang minus 16. Berarti min 16 ke bawah ini adalah dilihat ke bawah ini kolom kunci. Nah, di sini kan rumusnya memilih garis kunci indeks sama dengan nilai kanan atau NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, nilai kanan ini nih, yang 0, 12.000, 4.600, dan 2.400 itu dibagi nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci yang ini nih, yang warna biru yang tadi. Berarti kita bagi dari 0 dibagi min 16 itu hasilnya 0. Nah, hasilnya itu kita isi di indeks. Ini ada hasilnya 0. Nah, terus selanjutnya 12.000 dibagi 2 hasilnya adalah 6.000. Selanjutnya 4.600 dibagi 2/3 hasilnya adalah 6.900. Dan juga terakhir 2.400 dibagi 1/3 hasilnya 7.200. Nah, selanjutnya di sini kan baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks kecil. Nah, di sini indeks terkecil ini selain 0 adalah 6.000. Berarti nilai baris kuncinya itu adalah 6.000 nih, yang berderet yang warna merah nih, yang kolom warna merah yang 6.000 nih berderet, yaitu baris kunci. Nah, untuk angka kunci ini yang 2 ini itu adalah tabel atau kolom
yang bersinggungan antara kolom kunci dengan baris kunci seperti ini. Nah, selanjutnya sini step 3 itu merubah nilai-nilai baris kunci. Dimana rumusnya adalah baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, baris kunci itu kan tadi adalah ini yang warna merah nih, dibagi angka kunci. Angka kuncinya ini adalah yang 2 nih. Berarti 1 dibagi 2 yang hasilnya adalah 1/2. Dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Selanjutnya 3/2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3/4. Dan 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. Dan 0 dibagi 2 hasilnya 0, 0 dibagi 2 tetap 0. Sini 12.000 dibagi 2 itu hasilnya 6.000. Dan untuk nilai indeksnya tidak perlu. Selanjutnya untuk step 4 ini mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya baris baru sama dengan baris lama, koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, untuk baris Z ini, baris lama ini kita dapat dari sini. Ini Z dari 11, min 11, min 11, min 16, min 15, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk koefisien angka kolom kunci itu ini min 16 dari sini. Kolom kunci kan ini min 16 nih ya. Terus untuk nilai baris baru kuncinya itu tetap kita pakai yang ini, yang 1/2, 1, 3/4, 1/2, 0, 0, 6.000. Nah, kalau udah begini kita kali dulu nih, baru dikurang. Kali min 16 dikali 1/2 dikurang min 11, masalah min 3. Min 16 dikurang 1 dikali 1 dikurang min 16 yang hasilnya adalah 0. Min 16 dikali 3/4 dikurang min 15 hasilnya min 3. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya nah ini kan tadi baris Z ya. Nah, sekarang ini baris X5. Gimana baris X5 ini? Baris lamanya yaitu 2/3, 2/3, 1, 0, 1, 0, 4.600. Nah, untuk NBBK ini nilainya tetap tidak yang berubah. Nah, di bawah juga sama nih, nilai NBBK nya tidak yang berubah nih, cuman yang nilai koefisien kolom kuncinya aja yang berubah. Nah, di sini nilai nilai kolom kuncinya itu sini untuk X5 itu 2/3, berarti 2/3 dikali 1/2 dikurang 2/3 yang hasilnya 1/3. 2/3 dikurang dikali 1 dikurang 2/3 yang hasilnya 0. 2/3 dikali 3/4 dikurang 1 yang hasilnya 1/2. Nah, begitu juga dengan seterusnya nih. Begitu juga dengan baris X6. Baris lamanya X6 itu 1/2, 1/3, 1/2, 00, 1, 2400. Nah, kayak gini. Nah, untuk NBBK nya tidak berubah, sama tetap, cuma nilai kolom kuncinya aja yang berubah. Di sini berarti X namanya itu yaitu 1/3. Nah, di sini 1/3. Nah, cara penjumlahannya juga masih sama yang kayak tadi. Yang 1/3 dikali 1/2 dikurang 1/2 yang hasilnya adalah 1/3. 1/3 dikali 1 dikurang 1/3 yang hasilnya 0. 1/3 dikali 3/4
dikurang 1/2 yang hasil 1/4. 1/3 dikali 1/2 dikali 0 dikurang 0 hasilnya 1/-1/6. Nah gitu juga dan seterusnya. Nah selanjutnya step 5 nya itu memasukkan nilai ke dalam tabel, dimana nilai yang tadi kita udah dapat barunya kita masukkan ke dalam sini. Ya misalnya ini di baris X6, dimana baris lamanya yaitu 1/2 1/3 1/2 0 0 1 2400. Nah yang baru itu 1/3 0 1/4 ini 1/6 0 1/100. Nah seperti ini. Nah kan harusnya tadi nilai Z itu tidak boleh ada nilai negatif atau minus. Nah seperti min 3 X1 ini dan min 3 X3 kita ubah jadi positif atau dengan nilai 0, diubah dengan cari yang tadi dari step 2 sampai dengan step 5. Nah selanjutnya tabel seperti ini. Setelah itu kita cek lagi apakah masih ada yang minus. Nah sini kan masih ada yang minus nih, yang X3 yang min 3/4. Kita ubah lagi caranya seperti step 2 sampai step 5 itu. Nah yang terakhir ini sini itu variabelnya X2 ini kita pindahin ke sini dan X3 di sini, X1 nya di sini. Nah yang terakhir dan kesimpulannya di sini adalah dari tabel Simplex terakhir ini kita melihat bahwa keuntungan maksimum adalah $100.200 dan ini adalah diperoleh dengan tingkat produksi sebagai berikut. Nah, tipe A atau X1 nya itu 600 lusin unit, tipe B atau X2 nya yaitu 5100 lusin per unit, dan tipe C nya atau X3 nya itu 800 unit. Nah itu saja yang saya kerjakan atau saya bedah soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.